Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Haristo Arguna pada podcast kali ini, yaitu podcast angkatan 5 kelompok 4 tahun 2026. Rekan-rekan sekalian, sebagai bagian dari pelayanan publik, kita dituntut untuk tidak hanya peka terhadap dinamika tata kelola pemerintahan, tetapi juga responsif terhadap sebuah isu. Pada episode kali ini, kelompok 4 bakal mengupas tuntas salah satu isu yang sedang menjadi berita di publik di Provinsi Jambi. Baru-baru ini ada sebuah protes yang dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat untuk Keadilan atau disingkat AMUK mendatangi Dinas Pendidikan hingga ke DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini yaitu menyorot pelayanan di dunia pendidikan kita. AMUK melontarkan kritik terhadap dugaan praktik pungli yang membebani orang tua siswa hingga kepemimpinan sekolah yang dinilai belum optimal. Mereka mendesak adanya evaluasi di Dinas Pendidikan itu sendiri jika terbukti ada pelanggaran. Mengapa persoalan integritas di Dinas Pendidikan ini masih terulang? Di mana letak celah pengawasan dan bagaimana kita sebagai pejabat pengawas melihat pentingnya kepemimpinan terhadap lembaga pendidikan dan menjaganya agar tetap optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sudah hadir bersama saya beberapa narasumber dan penelaah di kelompok 4 yang siap memberikan perspektif serta sudut pandangnya terhadap tata kelola pendidikan dan pelayanan publik pada isu ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Selamat menikmati podcast ini. Sejatinya bahwa salah satu dari 3 kunci keberhasilan sebuah organisasi dapat tetap berjalan secara efektif dan efisien adalah adanya kemampuan organisasi tersebut dalam mendiagnosis kondisi internalnya dengan baik. Nah, kenali, serta memahami isu-isu strategis atau permasalahan yang dimiliki diharapkan nantinya dapat menjadikan salah satu pijakan organisasi dalam melakukan perbaikan ataupun perubahan ke arah yang lebih positif. Nah, kita ke Pak Ari, bagaimana sebenarnya Bapak melihat dan mencermati permasalahan yang viral ini pada SMA Negeri 3 Tebo dan SMA Negeri 8 Sarolangun terkait berita dugaan suap, korupsi, dan pungli. Silakan Pak Ari. Ibu Nopi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kita sama-sama melihat ya Bu, kejadian yang dilakukan oleh teman-teman dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan atau yang disingkat AMUK ya. Jadi teman-teman ini melakukan aksi di Dinas Pendidikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 3 Tebo dan juga SMA Negeri 8 Sarolangun. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang diagnosis organisasi, kita juga selaku pemerintah Provinsi Jambi dalam tanda kutip di sini OPD yang bertanggung jawab ialah Dinas Pendidikan. Kita juga tidak bisa melarang teman-teman dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan ini melakukan aksi gitu. Ya, kita harus junjung tinggi sportivitas, kita harus welcome kepada teman-teman karena mungkin sejauh ini teman-teman sudah melakukan komunikasi namun tidak ada respon
mungkin seperti itu yang saya lihat dari tuntutan atau permintaan dari teman-teman AMUK. Dilihat dari sudut pandang itu, dan juga tuntutan teman-teman itu ada di situ, ingin mencopot kepala sekolah dari SMA 3 Tebo dan SMA 8 Sarolangun ini atas kejadian yang terjadi pada waktu lalu. Jadi kita juga tidak bisa langsung menjudge bahwasannya ini salah, ini keliru, langsung kita copot. Mungkin ada baiknya, baik itu dari Dinas Pendidikan bersama-sama dengan kepala sekolah yang bersangkutan, dan juga duduk dengan teman-teman dari AMUK ini, dan juga mungkin ada perangkat-perangkat di desa yang mungkin mana bisa mengetahui kejadian dari peristiwa yang lalu itu. Sejatinya kita juga memahami bahwa sebagai salah satu lembaga penyedia layanan publik, sekolah-sekolah harus memegang prinsip adanya prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparansi, responsif terhadap perubahan ataupun tuntutan seperti yang kita temui pada video yang viral ini. Nah, pastinya pimpinan dan jajaran masing-masing sekolah perlu bertindak sigap untuk menyelesaikan masalah ini. Namun secara teoritis kita juga memahami setelah adanya diagnosa atas permasalahan perlu dilakukan analisis mendalam berbasis data untuk kemudian bermuara pada adanya solusi untuk perbaikan dari masing-masing organisasi. Nah, sejauh pemahaman Pak Eki, bagaimana sekolah mengambil langkah-langkah strategis dalam memecahkan masalah yang ada, yang dituntut oleh kelompok masyarakat ini, dan bagaimana caranya mereka mengambil solusi dalam konteks kerangka berpikir kreatif. Silakan Pak Eki. Terima kasih Bu Nopi. Kesempatan kali ini izinkan saya sedikit menambahkan pembahasan terkait substansi yang coba disampaikan oleh video tadi. Dari sudut pandang bagaimana kita selaku pimpinan untuk dapat berpikir secara kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penanganan permasalahan tidak hanya dilakukan secara administratif, tapi juga perlu disertai dengan komunikasi yang terbuka mengenai perkembangan penyelesaian permasalahan. Informasi yang disampaikan secara berkala dapat mengurangi munculnya spekulasi, menjaga kepercayaan publik, serta menunjukkan bahwa pemerintah hadir dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan kondisi yang terlihat di dalam video, pendekatan penyelesaian yang lebih efektif barangkali menurut saya dapat dilakukan melalui percepatan proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, penetapan batas waktu penyelesaian, serta penyampaian hasil penanganan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Langkah tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam merespon setiap pengaduan secara cepat dan objektif. Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari selesainya suatu permasalahan, tetapi juga dari kemampuan instansi dalam membangun komunikasi yang responsif selama proses penyelesaian berlangsung. Ketika masyarakat merasa didengar, memperoleh informasi yang jelas, dan melihat adanya tindakan nyata dari pemerintah, potensi munculnya ketidakpuasan hingga aksi penyampaian aspirasi dapat diminimalkan. Dengan demikian, Bu Nopi, pokok isu yang tergambar di dalam video adalah perlunya peningkatan responsivitas Dinas Pendidikan dengan melakukan respon yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kepastian tindak lanjut penyelesaian yang menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Mungkin demikian Bu Nopi. Terima kasih kepada para pendengar podcast kami, rekan-rekan sekalian, dan seluruh pembahasan kita hari ini. Pesan yang kita dapat dari sudut pandang dan perspektif narasumber sangat baik, yaitu pelayanan publik di sektor pendidikan tidak akan bisa optimal jika tanpa kepemimpinan yang akuntabel, berintegritas, dan birokrasi yang mau mendengarkan aspirasi publik.
Di satu sisi, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan internal adalah benteng utama pada OPD. Ketika ada sebuah dugaan penyimpangan yang baik yang diberikan oleh publik lewat aspirasinya pada tingkat sekolah, transparansi serta ketegasan dalam melakukan evaluasi tindakan adalah harga yang harus dilakukan demi menjaga kualitas dan kepercayaan publik di dunia pendidikan. Di sisi lain, gelombang aspirasi ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan alarm bagi kita sebagai pelayan publik untuk terus meningkatkan dan membenahi tata kelola. Respon yang tepat dan cepat, pemerintah yang terbuka, dan tindakan yang terukur terhadap keluhan warga adalah sebuah kunci utama dalam merawat public trust atau kepercayaan publik. Birokrasi tidak boleh anti kritik dan tidak boleh mempersulit, melainkan harus menjadikan kritik sebagai energi perbaikan. Sebagai pejabat pengawas, mari kita hadirkan kepemimpinan yang tidak hanya akuntabel dalam organisasi, tetapi juga responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Saya, Haristo Arguna, terima kasih telah menyimak podcast PKP Angkatan 5, Kelompok 4 tahun 2026. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah membawa perubahan positif di unit kerja masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan.